John Canady, dari Festus, Missouri, bertanya kepada kami, apakah dimanapun ada bagian atau artefak dari sayap terbang Northrop YB-49 atau XB-35? Petik 2. Sayangnya, jawaban singkatnya adalah, tidak. Angkatan Udara AS melaporkan bahwa semua XB-35 dan YB-49 telah dihapus pada tahun 1953. Sayap terbang indah Northrop saat ini hanya ada dalam laporan dan foto. Jadi kami menuju ke arsip National Air and Space Museum untuk melihat file teknis pada XB-35 versi mesin piston asli Northrop dan YB-49 versi turbojet. File-file tersebut berisi sejumlah besar informasi, termasuk laporan masa perang tentang uji terowongan berputar model skala, sejarah kasus, berbagai akun surat kabar kontemporer, wawancara uji coba pilot, laporan investigasi kecelakaan, dan analisis penerbangan uji jarak jauh. Salah satu item favorit saya dalam file adalah siaran pers tentang YB-49 ini, dari Northrop, tertanggal 9 Februari tahun 1947, dirancang untuk menembus udara sebelum dorongan 8 mesin raksasa, mengembangkan total 32.000 tenaga kuda di bawah yang terbaik kondisinya. Pembom kelelawar baru Monster adalah penyempurnaan terbaru dari keluarga pesawat baru di mana Northrop Aircraft, Inc. terkenal sebagai perintis dunia. Petik 2. Sejarah narasi singkat XB-35 mencatat, penerbangan perdana XB-35 pertama dilakukan pada tanggal 25 Juni tahun 1946, meliputi jarak dari ladang Northrop di Houghton ke Danau Murrock. Biaya satu pesawat telah sekitar $14.300.000 sampai saat ini. Setelah tanggal 11 September pesawat di-grounded karena kesulitan yang melibatkan gearbox dan kontrol baling-baling, pesawat saat itu telah menyelesaikan 3 tes selama 3 jam dan 4 menit pengujian penerbangan. Dalam artikel kami tahun 1997 tentang sayap terbang, The Edwards Diaries, penulis Daniel Ford menulis bahwa -35S akan berhasil terbang selama total 36 jam, dengan biaya diamortisasi sebesar $1,8 juta per jam. YB-49 tidak mudah ditangani. Ringkasan riwayat kasus yang dikumpulkan oleh Angkatan Udara AS mengungkapkan bahwa, petugas uji penerbangan menyatakan bahwa B-49 sangat tidak stabil dan sangat sulit untuk terbang dalam misi pengeboman, bahwa pilot harus terus-menerus memegang kendali, dan bahwa, bahkan saat itu pun tidak mungkin untuk mempertahankan jalur yang stabil atau kecepatan dan ketinggian udara yang konstan. Saya, secara umum setuju bahwa, dalam konfigurasinya saat ini, pesawat itu tidak cocok untuk pekerjaan pengebom atau pengintaian. Pada bulan Juni tahun 1948 kegunaan sayap terbang sebagai pesawat pengebom tampaknya telah benar-benar disangkal, sejarah naratif melanjutkan, dan Angkatan Udara dan Northrop menandatangani kontrak surat yang melihat ke arah pembangunan versi pengintaian dari YB-49. Di bawah kontrak ini, versi resmi yang disetujui pada tanggal 16 September tahun 1948, program sayap terbang dengan Northrop akhirnya berakhir. Pada tahun 1949 ada serangkaian perjanjian yang rumit, kedua XB-35 harus dibatalkan. 2 YB-35 pertama juga akan dibuang, 1 YB-49 yang tersisa akan melanjutkan uji terbang. 4 YB-35 dan 3 YB-35A masing-masing akan dilengkapi dengan 6 mesin J-35A-19, dan diubah menjadi YB-35B untuk uji terbang. 1 YB-35A akan diubah menjadi prototipe RB-49A dan diberi nama YRB-49A. Dan 1 YB-35A akan dilengkapi dengan 6 mesin jet dan dipasang untuk bertindak sebagai testbed turbodinate T-37. Sejarah kasus menyimpulkan, pada tahun 1950, satu-satunya pesawat sayap terbang skala penuh kemudian, yang masih ada adalah YB-35A yang dimodifikasi menjadi konfigurasi jet pengintai dan diberi nama YRB-49A. Pesawat ini diuji di bawah kontrak AC-2172 hingga diizinkan untuk direklamasi pada November tahun 1953. Petik 2. File teknis museum juga mencakup sejarah lisan Brigadir Jenderal Robert L. Cardenas, yang merupakan pilot uji coba di YB-49. Kami akan meninggalkan Anda dengan berita gembira ini dari sejarah lisannya yang tidak bertanggal tetapi pasca 1973. Dan Forbes dan saya adalah pilot uji militer di YB-49 bersama Max Stanley dari Northrop. Ada 2 pesawat, satu diinstrumentasi untuk kinerja, yang lain untuk stabilitas dan kontrol. Danny Forbes menerbangkan kursi kiri pada beberapa penerbangan pertunjukan, setiap penerbangan ketiga. Kami tidak memakai parasut karena kanopi tidak bisa dibuang dan tidak ada loket kursi. Untuk menyelamatkan, Anda harus memutar kursi, mendongkraknya hingga 4 kaki, berjalan kembali ke palka, memasang parasut di sana, dan keluar.